Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini kita kembali lagi melanjutkan eh, penjelasan mengenai buku panduan penyusunan proposal bisnis plan di batch 2 ya. Kita akan mempelajari kelanjutan dari yang telah saya sampaikan minggu lalu, yaitu di bab 1 dan bab 2. Di bab 1 ada pendahuluan, kemudian bab 2 ada gambaran umum tentang usaha, kemudian yang bab 3 ini sudah mengarah kepada metode pelaksanaan. Kemudian di bab 4 nanti sudah mengarah ke pembiayaan dan juga penjadwalan dari kegiatan yang akan dilakukan. Oke, lanjut untuk bab 3. Yang pertama kita membahas mengenai waktu dan tempat pelaksanaan, di mana teman-teman menjelaskan kegiatan usaha itu nanti akan dilakukan di mana. Misalkan di salah satu rumah produksi dari teman-teman, satu tim, silahkan kemudian dilakukan selama bulan apa, sampai bulan apa, misalkan sampai seterusnya, ya ditulis aja sampai seterusnya. Jika hanya memang dilakukan untuk memenuhi tugas ini, ya berarti silakan ditulis mulai bulan apa sampai targetnya nanti bulan apa. Contohnya seperti ini teman-teman nanti ya. Jadi lokasi pemilihan yaitu berada di mana? Misalkan di Ruko Mitos di Jalan Penanggungan dengan alasan apa? Kemudian jika memang waktunya memang tidak terbatas, dalam arti usaha ini akan menjadi usaha utama dan terus berlanjut, ya tidak perlu dijelaskan waktu pelaksanaannya karena memang usaha ini diharapkan terus berlanjut. Seperti contoh dari proposal bisnis plan dengan usaha SEO yang pernah dilakukan oleh kakak tingkat dari teman-teman ya. Kemudian 3.2 ini ada alat dan bahan, di mana teman-teman juga akan menjelaskan, bahkan lebih baik buat sebuah tabel untuk menjelaskan alat atau bahan. Alat dan bahan ini berbeda ya. Alat itu adalah alat yang digunakan untuk mendukung usaha, kemudian bahan itu berkaitan dengan bahan habis pakai. Jadi yang digunakan dalam membuat produk ya dalam usaha teman-teman. Jadi dibuatnya terpisah teman-teman. Jadi ada tabel masing-masing. Contohnya seperti ini, bahan baku. Hitungannya bisa per hari teman-teman. Sebaiknya per hari atau per produksi. Jadi misalkan dalam satu hari teman-teman memproduksi beberapa kali gitu ya, beberapa kali masak ya. Itu berarti hitungannya dalam tabel ini adalah tabel kebutuhan bahan baku produksi per sekali masak atau per sekali produksi. Ya, kalau ini perhitungannya per satu hari, silahkan. Tapi tidak boleh lebih dari sehari, misalkan 1 bulan atau 1 minggu itu tidak diperkenankan. Kemudian peralatan. Nah, peralatan ini diharapkan peralatan yang digunakan sekali tapi untuk selamanya. Jadi peralatan-peralatan yang awet yang bisa digunakan sekalipun ada beberapa yang habis, contohnya seperti kap dan sedotan, kemudian ada yang jelas ini ya, kalau yang lain cangkir kecil, gelas ukur dan sebagainya itu kan akan awet ya selamanya, kecuali kalau rusak ya kan. Tapi kalau cup dan sedotan ini akan habis ketika banyak orderan. Nah, itu boleh masuk ke sini. Jadi tetapi hitungannya yang tahu kan teman-teman, seperti ini 200 buah ini akan habis selama berapa lama? Misalkan selama 1 minggu gitu ya. Jadi nanti akan minggu depan teman-teman atau sebelum minggu depan teman-teman harus membuat atau harus membeli cup dan sedotan kembali. Ya, ini untuk untuk bahan dan alat harus jelas karena dalam berwirausaha itu segala sesuatu yang dipersiapkan itu harus jelas. Bahkan tidak hanya persiapan mengenai bahan dan alat, tetapi juga sampai dengan proses produksi, bahkan sampai dengan pemasaran. Ya, oke. Kemudian di tahap 3.3 ini adalah tahap pelaksanaan, jadi bukan lagi tahap persiapan ya akan tempat di mana, waktunya kapan, waktu pelaksanaannya kapan, alat dan bahannya apa saja, tetapi sudah merambah kepada tahap pelaksanaan di mana proses produksinya seperti apa. Kalau di dalam usaha itu usaha baru, berarti harus ada uji coba atau survei kepada calon pembeli seperti apa, ya. Kemudian pemasarannya bagaimana, bahkan sebaiknya kita sebagai
pengusaha atau pebisnis itu mengevaluasi hasil produk yang telah dihasilkan selama beberapa bulan. Jadi harus ada evaluasinya. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ada proses produksi ya, dari bahan dan alat yang digunakan tadi. Kita jelaskan bagaimana cara membuat produk. Kebetulan ini yang dibuat oleh teman-teman dalam kelompok ini adalah produk Seiko ya. Sehingga proses produksinya adalah proses dalam membuat Seiko itu bisa disajikan dan enak untuk dinikmati gitu ya. Kemudian tidak hanya proses produksi, di sini sebaiknya ada proses uji coba di mana teman-teman itu mengsurveikan atau menguji cobakan kepada calon pembeli eh, produk teman-teman itu apakah layak untuk dinikmati oleh konsumen, oleh semua kalangan atau hanya kalangan tertentu. Nah, itu ada beberapa poin-poin yang teman-teman harus menentukan bagaimana caranya untuk melakukan uji coba. Misalkan dengan melakukan tes pada satu produk selama 1 minggu. Caranya bagaimana dengan membuat produk sebanyak sekian, kemudian diberikan kepada konsumen di mana, misalkan calon konsumen di mana gitu ya. Kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan tanggapan dari mereka. Nah, itu adalah satu proses uji coba yang bisa dilakukan oleh calon pengusaha atau pengusaha sebenarnya ya. Dalam rangka memperkenalkan juga kepada calon pembeli apakah mereka cocok dengan produk kita. Kemudian tidak hanya pada proses produksi dan juga pada proses uji coba, ada proses penjualan atau pemasaran di mana kita harus memutuskan bahwa apakah produk kita itu bagaimanakah produk kita itu bisa sampai di tangan konsumen. Contohnya seperti yang dibuat oleh tim dari TS Seiko di mana ada dua cara yang dilakukan yaitu secara online dan secara offline. Kalau secara offline dengan dia jualan di ruko Mitos tadi, dia sudah menyewa salah satu ruko yang ada di sana. Kemudian cara online dia juga berjualan mungkin dengan menggunakan Instagram, status di WA, bahkan saat ini juga bisa kalau teman-teman itu dengan bekerja sama dengan GoFood atau Grab. Jadi Gojek dan Grab itu bisa digunakan untuk berjualan secara online. Kemudian dengan begitu produk akan dengan mudah diterima oleh konsumen. Jadi ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh penjual atau pengusaha SEOko ya, yang kebetulan juga kakak tingkat teman-teman dalam memproduksi usahanya atau dalam berwirausaha ya. Kemudian sebenarnya di bab 3 ini juga tidak hanya sampai dengan tahap pemasarannya saja sampai ke tangan konsumen, sebaiknya harusnya ada tahap evaluasi di mana dari produk yang ada apakah mungkin ada kritik dan saran dari pembeli ya atau ada pujian atau ada sedikit kritikan dari konsumen itu harusnya dicantumkan di sini ya. Pujian atau kritikan itu sebaiknya ada di dalam evaluasi sehingga juri yang nantinya akan menilai proposal teman-teman yakin dengan produk teman-teman bahwa produk ini kalau ada kritikan berarti sebaiknya bagaimana, kalau ada pujian berarti sebaiknya bagaimana gitu. Kemudian kita lanjut kepada bab 4 teman-teman di mana ada pembiayaan di bab 4. Jadi di dalam proposal bisnis plan ini sebenarnya intinya adalah semuanya itu harus lengkap, harus rinci dan harus jelas gitu ya. Kemudian di bab 4 itu ada anggaran biaya dan juga penjadwalan teman-teman ya. Untuk anggaran biaya kurang lebihnya harus ada pengeluaran untuk peralatan yang diperlukan karena memang semua usaha ya kalau di bidang barang maupun jasa pasti akan membutuhkan peralatan ya. Kemudian bahan habis pakai ini jika memang usaha kita biasanya barang itu cenderung lebih membutuhkan bahan atau komposisi yang digunakan untuk membuat produk. Kalau misalkan jasa, misal ada bahan-bahan yang memang sekali pakai digunakan itu ya silahkan dimasukkan ke dalam kolom bahan habis pakai. Kemudian ada perjalanan atau transport teman-teman. Jadi
kalaupun usaha ini teman-teman jalankan sendirian, belum memiliki karyawan, tetapi sebaiknya dana transport itu ada, sehingga teman-teman tidak mengurangi keuntungan teman-teman dari usaha ya, tidak mengurangi itu. Kemudian yang keempat adalah lain-lain seperti misal teman-teman sewa tempat ya, kalau alatnya masih sewa juga mungkin pakai sewa alat ya. Atau teman-teman mengeluarkan biaya iklan. Jadi teman-teman mengiklankan produk itu pada space-space yang berbayar misalkan. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam kolom lain-lain ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ini hanya apa namanya? Di sini hanya ringkasan, tetapi nanti secara gamblang itu nanti akan ada di lampiran. Jadi ini hanya ringkasan total ya. Misalkan peralatan yang diperlukan totalnya berapa, biaya bahan habis pakainya yang dikeluarkan berapa, biaya perjalanan lokalnya berapa, kemudian biaya lain-lainnya berapa. Tetapi itu nanti akan teman-teman rinci di kolom lampiran ya. Di mana? Nah, seperti ini. Jadi peralatan yang diperlukan itu apa sih yang dalam usaha ini gitu ya. Itu apa saja ya, dirinci. Kemudian bahan habis pakai yang termasuk kategori bahan habis pakai itu apa saja sih gitu ya. Yang jelas bahan habis pakai itu yang dalam satu kali produksi itu akan habis ya. Kalau tidak habis, misalkan bertahan lama bahkan tidak mengalami penyusutan itu namanya peralatan. Kalau mengalami penyusutan dan juga akan habis dalam satu kali atau dua kali masak itu namanya bahan habis pakai. Ya. Kemudian, nah ini perjalanan, misalkan teman-teman menghargai dalam 1 bulan teman-teman melakukan berapa kali riwa-riwi sih nanti. Nah itu di-include-kan aja totalnya berapa, sehingga tidak akan mengurangi keuntungan dari teman-teman nantinya ya. Kemudian lain-lain itu bisa nggak sewa, bisa sewa, bisa beli ya. Jadi misalkan contoh beli rombong gitu ya, rombongan bukan alat ya. Nah ini bisa masuk ke dalam dalam biaya lain-lain. Kemudian sewa tempat jika misalkan teman-teman pengen jualan di salah satu lokasi offline gitu ya, itu silakan ya. Kemudian kapsiler itu sebaiknya masuk ke peralatan ya, karena ini satu kali pakai dan tidak akan beli lagi gitu ya. Kalau tidak rusak ya, sehingga sebaiknya kapsiler ini harusnya masuk ke dalam kolom peralatan atau perlengkapan ya. Ini seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi. Jadi ini hanya gambaran secara umum, kemudian di total jangan lupa berapa modal yang akan teman-teman keluarkan. Dan ini tidak akan mengurangi nilai teman-teman. Jadi misalkan modal yang teman-teman keluarkan ini tidak terlalu banyak karena memang misalkan usahanya itu mudah gitu ya. Dan ada teman-temannya kalian yang harus membutuhkan modal yang banyak karena memang usahanya itu besar gitu ya, membutuhkan peralatan, bahan dan juga mungkin lain-lain juga yang lebih banyak gitu, sehingga modalnya akan lebih besar. Nah, ini tidak akan mengurangi nilai dari penjurian. Jadi mau modalnya banyak, mau modalnya sedikit, itu tidak akan mengurangi penjurian ya, harus dipahami ya. Dan tidak akan mengurangi penilaian dari proposal. Mentang-mentang banyak itu modalnya, apa berarti usahanya ini bagus? Tidak. Jadi kalaupun sedikit tetapi jelas runtutannya ya, masa depannya itu akan baik, itu pasti akan menjadi pertimbangan dari penilai ya, penilai proposal. Kemudian selanjutnya adalah jadwal. Di sini juga harus lengkap ya teman-teman, karena penjadwalan tuh intinya harus dari awal, dari persiapan, proses sampai dengan evaluasi. Jadi harusnya seperti itu. Karena ini adalah bentuknya proposal, pasti nanti dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi kalau teman-teman dimintai proposal seperti ini, pasti akan ketika mendapatkan pendanaan, ketika tidak mendapatkan pendanaan berarti teman-teman aman, tidak ada evaluasi. Tetapi jika mendapatkan pendanaan dan cuma-cuma, atau istilahnya hibah, berarti teman-teman harus melakukan evaluasi sampai dengan laporan. Ya. Tahapannya seperti ini, mulai dari persiapan, pembelian alat dan bahan, ini secara umum ya.
Kemudian produksi pertama itu biasanya untuk uji coba, kemudian produksi yang kedua baru untuk pemasaran, atau produksi yang pertama, kedua itu semuanya untuk uji coba, kemudian finishing dari produknya itu untuk dipasarkan. Penyusunan artikel itu juga jika dimintai oleh pemberi modal ya, dimintai oleh pemberi modal. Kemudian penyusunan laporan juga jika dimintai. Pendaftaran HKI ini sebaiknya menurut saya penting sekali karena terkait produk ya, karena terkait banyaknya produk yang ditiru. Jadi ditiru, sebaiknya saya menyarankan jika produk teman-teman merupakan produk yang kreatif ya, bukan produk yang inovatif, hanya kreatif. Jadi kreatif itu produk yang memang belum pernah ada, kemudian teman-teman adakan, terus sebaiknya segera melakukan pendaftaran HKI ya. Tapi jika produknya inovatif dalam arti produk sudah ada kemudian ditambah sehingga mendapatkan nilai tambah, itu kan inovasi. Itu ya monggo mau didaftarkan HKI, tetapi dengan catatan takutnya produk itu juga pernah didaftarkan HKI oleh pengusaha sebelumnya. Jika memang yakin silakan mendaftarkan, jika tidak ya tidak perlu menurut saya kalau itu produknya inovasi ya. Kemudian monitoring dan evaluasi itu biasanya dibutuhkan bagi proposal-proposal pihak-pihak yang mengumpulkan proposal dan mendapatkan pendanaan secara cuma-cuma atau dalam arti hibah. Itu baru membutuhkan monitoring dan evaluasi bahkan sampai dengan penyusunan laporan akhir. Tetapi jika tidak untuk itu ya, tidak untuk mendapatkan pendanaan secara cuma-cuma, berarti ya tidak perlu adanya monitoring dan evaluasi, bahkan tidak perlu adanya penyusunan laporan akhir. Jadi tinggalkan jalan aja, silahkan menjalankan mulai dari persiapan, kemudian pembelian alat dan bahan, produksi pertama kedua, kemudian uji coba sampai dengan finishing produk, kemudian silahkan langsung dipasarkan. Kalau mau dievaluasi juga akan lebih bagus, tetapi evaluasinya itu tidak perlu dilaporkan kepada pihak-pihak tertentu. Ya, contohnya seperti ini teman-teman. Ya, contohnya seperti ini. Ada persiapan, ada pembelian alat dan bahan, pembuatan banner dan stiker. Nah ini penting teman-teman. Kenapa? Karena walaupun kita jualan online atau offline, penunjuk usaha atau penunjuk jalan itu penting diberikan ya. Karena jika tidak konsumen akan mengalami kesulitan ya untuk sampai ke tempat kita, sehingga menurut saya banner atau apalagi penunjuk ya, penunjuk usaha itu penting sekali diberikan ya. Sebaiknya juga diiringi dengan pencatatan atau penunjukan di Google Map. Jadi kalau kita punya usaha, misalkan sebaiknya tambahkan saja di Google Map. Jadi usahanya apa? Seperti saya, misalkan Alila All Shop gitu ya. Saya akan menambahkan di dalam Google Map dan juga saya juga masang banner di depan rumah sehingga konsumen saya dengan mudah mengetahui lokasi atau tempat saya usaha. Ya, kemudian pembuatan gerobak jika memang usahanya itu membutuhkan alat atau perlengkapan seperti ini. Kemudian penentuan lokasi penjualan ya seperti yang saya bilang tadi karena sekarang semuanya serba online, baiknya usaha Anda itu terhubung dengan Google Map. Kemudian uji coba. Nah, uji coba itu penting. Jadi beberapa pengusaha muda itu sudah mulai melakukan uji coba dalam usaha pertamanya. Ya, baru kemudian ketika mendapatkan respon yang positif dari konsumen, mereka melanjutkan dalam usaha yang sebenarnya. Dalam arti dia sudah mulai berani untuk memasarkan produknya. Kecuali bagi teman-teman yang tidak memulai usaha dari nol, atau dalam arti teman-teman memulai usahanya itu dengan cara membeli waralaba atau franchise. Nah, itu tidak perlu ada survei, tidak perlu ada uji coba karena memang usahanya sudah dikenal oleh masyarakat ya. Ini yang saya bilang melakukan uji coba hanya pada produk-produk yang memulai dari nol. Jadi memulai dari awal tanpa branding ya. Kemudian evaluasi dan laporan hasil penjualan ya. Eh, ini penting. Jadi bagi beberapa pengusaha walaupun tidak mendapatkan pendanaan cuma-cuma, bagi mereka evaluasi itu ternyata penting ya. Sebagai langkah untuk menuju kesuksesan ya. Kemudian ketika evaluasi sudah diperoleh biasanya akan ada beberapa masukan
sehingga masukan itu akan dipikirkan. Yang terjadi biasanya masukannya terkait dengan inovasi produk, sehingga beberapa pengusaha, terutama anak muda, cenderung memilih evaluasi dalam hal inovasi produk, ya. Jadi ada tambahan-tambahan produk lainnya. Kemudian ini diakhiri dengan penutup ya teman-teman. Jadi kesimpulan atau bahkan ditambahkan saran. Jadi teman-teman sebagai pengusaha pastinya mengetahui lah kesimpulan dari produknya teman-teman apa. Yang isinya biasanya kesimpulan itu terkait dengan kelebihan dan peluang, ya, bukan kekurangan. Jangan memasukkan kekurangan atau ya hanya kelebihan dan juga peluang aja yang masuk kesimpulan ya. Nanti di saran baru terkait dengan kekurangan dan juga hambatan yang terjadi ketika menjalankan usaha di awal. Itu aja saran saya ya. Kemudian jangan lupa daftar pustaka karena kita kaum intelek, jadi kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita tulis harus dipertanggungjawabkan dengan cara menulis sumber-sumber yang kita cantumkan di dalam proposal. Ya, sumber-sumber yang masuk ke dalam proposal itu harus kita pertanggungjawabkan teman-teman dalam penulisannya dalam bentuk daftar pustaka dengan mencantumkan nama, tahun, kemudian artikelnya apa, bahkan karena artikel semuanya sekarang sudah berbau online, HTTP-nya juga harus ditulis dan juga bahkan diaksesnya kapan itu harus jelas. Kalau teman-teman mengambil dari buku, berarti harus jelas juga bahwa siapa pengarang bukunya, kemudian berapa tahun buku terbit bukunya, kemudian apa nama bukunya, kotanya di mana, nama penerbitnya apa. Itu jadi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dari proposal yang telah teman-teman tulis, karena mengingat teman-teman adalah calon intelektual. Ya, jadi calon pengusaha intelektual, jadi bukan calon pengusaha biasa. Ya, oke, bisa dipahami. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman bisa diskusi grup ya, biar semua mahasiswa tahu jika ada hambatan ya. Kemudian ya setelah daftar pustaka ini ada lampiran teman-teman. Jadi lampirannya ini juga tolong dicantumkan karena masih ada hubungannya dengan proposal ya, karena masih ada hubungannya. Lampiran yang pertama adalah lampiran biodata ya. Untuk penulisan biodata ketua dan anggota itu seperti ini ya. Ini nanti akan saya kirim ke grup teman-teman. Jadi contoh dari proposal ini insya Allah akan saya kirim ke grup ya setelah ini. Seperti ini contohnya ya. Di buku panduan juga sudah pernah saya cantumkan, cuman kalau teman-teman bingung contohnya seperti apa ya, seperti ini yang betul ya. Ini adalah ketua, kemudian yang kedua biasanya adalah anggota. Nah, ini anggota. Kemudian ini juga anggota ya. Nah, satu kurangnya mahasiswa ini dia tidak mencantumkan dosen pembimbing ya, tapi nggak masalah karena saya tidak mengharuskan ada halaman pengesahan ya. Jadi dosen pembimbing ada boleh, tidak ada juga boleh. Ya, kemudian justifikasi anggaran kegiatan itu seperti yang saya tulis, jadi lengkap ya. Mulai dari peralatan yang diperlukan, nanti di bawahnya, kemudian di subtotal. Nah, subtotalnya aja yang nanti masuk ke dalam bab 4 ya. Rinciannya ada di sini. Kemudian nanti bahan habis pakai juga seperti itu. Ini rinciannya semuanya, kemudian total subtotalnya sekian. Ini nanti subtotalnya yang masuk ke dalam bab 4. Kemudian perjalanan juga begitu, langsung diakumulasi selama 1 bulan, butuhnya berapa. Kemudian lain-lain juga harus di subtotal ya, walaupun dirinci satu-satu nanti tetap di bawahnya harus ada subtotal dari masing-masing sub ya. Nah, baru nanti di total dari masing-masing sub ada 4 tadi, di total semuanya berapa. Nah, kemungkinan besar pendanaan, misalkan teman-teman membuat proposal ini dalam rangka mendapatkan pendanaan secara cuma-cuma, biasanya ya pendanaan yang akan keluar kurang lebihnya akan seperti total yang teman-teman cantumkan. Jadi memang harus membuat secara real. Kalau memang realnya sekian, ya berarti yang dibutuhkan teman-teman sekian.
nggak kurang, nggak lebih, ya. Kemudian ini adalah lampiran susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas, ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini karena ada timnya ada 3 tadi, ada ketua, ada anggota 2. Jadi ditulis nama, NPM, ya. Terus program studinya apa, bidang ilmu. Diharapkan masing-masing orang atau personil memiliki bidang ilmu yang berbeda-beda, sehingga nanti di dalam uraian tugas juga akan sedikit berbeda. Mungkin akan persamaannya adalah pada saat membuat proposalnya, sama-sama membuat proposal bisnis plan, tetapi nanti bedanya adalah di subnya, dari sub ilmunya, misalkan bidang MSDM itu dalam rangka merekrut karyawan, melakukan pelatihan kerja, dan sebagainya. Kalau keuangan berarti harusnya terkait dengan penyusunan laporan laba rugi atau neraca keuangan. Nah, kayak gitu-gitu. Nanti pemasaran berarti harusnya selain membuat proposal bisnis plan, juga tugasnya adalah memasarkan produk, membuat inovasi produk, dan sebagainya. Nah, itu harusnya dipisah. Jadi misalkan anggota teman-teman H3 ya harusnya memiliki bidang ilmu yang berbeda, ya. Kemudian lampiran yang keempat adalah gambar logo produk atau kemasan atau realnya produknya seperti apa, ya. Ini surat pernyataan tidak perlu, ya. Langsung kepada lampiran. Nah, Seiko itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman produknya bagus ya alangkah baiknya ditunjukkan produknya saja ya, tidak perlu teman-teman ikut di dalam foto ya, hanya produknya. Kalau produknya barang, silakan difoto barangnya. Jika kalau produknya jasa, ya silakan difoto. Yang difoto hanya kegiatan-kegiatan dalam rangka membuat usaha, membuat produknya itu apa. Begitu teman-teman dari penjelasan saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo saya akhiri untuk penjelasan dari buku panduan Proposal Bisnis Plan Batch 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.